Shalom semuanya. Nah, di video kali ini aku mau sharing beberapa hal ya, apa yang sedang terjadi juga ya, aku mau bahas. Kalau teman-teman tahu kebakaran yang terjadi di Los Angeles ya, ternyata kebakarannya itu bukan cuma satu titik loh. Bukan cuma kebakaran yang di daerah namanya Palisades ya. Atau kalau teman-teman tahu tempat tinggalnya, ada yang tempat tinggalnya selebritis Hollywood yang terkena juga ya, rumahnya kebakaran. Bukan cuma di daerah situ, tapi juga ternyata ada beberapa titik seperti Eaton Fire, Hearst Fire, Kenneth Fire. Jadi kebakarannya tuh di beberapa titik tapi di Los Angeles. Dan teman-teman, kalau teman-teman pernah scroll ya di media sosial, teman-teman mungkin pernah lihat video seseorang ya, dia tulis namanya juga ada evangelisnya gitu ya, maksudnya evangelis siapa gitu. Dan dia pernah menyampaikan nubuatan gitu, kata-kata nubuatan di Los Angeles beberapa hari sebelum kebakaran yang luar biasa itu terjadi. Dan dia memberitahu ya, dia menyampaikan nubuatan itu kalau Los Angeles itu akan ada kegelapan yang menimpa atas datang atas Los Angeles ya. Los Angeles itu masuk dalam wilayah California. Dan kalau orang-orang itu nggak bertobat gitu, itu kemurkaan itu akan terjadi atas Los Angeles ya. Jadi teman-teman tahu ya, Los Angeles itu ternyata ada tempat di mana Hollywood stars gitu, bintang-bintang Hollywood gitu ya, film-film Hollywood, film-film barat, nah selebritis di situ. Dan kita tahu sendiri ya, mereka cara hidupnya bagaimana, walaupun tidak semua ya, ini bukan mau menghakimi, tapi dari filmnya aja kelihatan ya ada ya mohon maaf ya, ada berapa film gitu ya, kontennya konten seks atau percabulan dan sebagainya gitu kan. Dan ini yang mau Tuhan peringatkan kepada Los Angeles ini. Makanya melalui evangelis ini dia sampaikan nubuatan bahwa yaitu kemurkaan akan terjadi atas Los Angeles ya. Jadi dia ingatkan repent, dia bilang begitu, bertobatlah gitu ya, bertobatlah, banyak abomination di tempat ini, di kota ini ya, kekejian gitu terjadi, bertobatlah gitu ya. Nah, dan ya seperti biasanya ya, dia preaching gitu, dia menyampaikan itu di tepi jalan gitu, jadi namanya street preaching gitu ya, khotbah jalanan gitu ya, di tepi jalan raya di Los Angeles ya. Kita tahu kalau street preaching begitu, ada yang cuek, ada yang nggak peduli ya kan. Ini mengingatkan aku loh dengan cerita Sodom dan Gomora. Jadi waktu aku lihat kebakaran yang besar banget terjadi ya di Los Angeles itu, aku teringat cerita Sodom dan Gomora di kitab Kejadian di Perjanjian Lama dalam Alkitab. Aku bacakan dulu ya, Kejadian pasal 19. Oke, jadi ini ceritanya ada dua malaikat Tuhan utus untuk kasih tahu Lot. Lot itu keponakannya Abraham. Dia tinggal di kota Sodom ya, dia memilih tinggal di kota Sodom. Dan Lot ini dihampiri oleh dua malaikat ini. Dia kasih tahu kalau kota Sodom dan Gomora akan dimusnahkan Tuhan ya. Nah, Lot ini dia niat baik, dia mau kasih tahu ke kedua bakal menantunya ya, karena Lot punya dua anak perempuan. Nah, dia mau kasih tahu. Kita baca di ayat 14 ya, langsung ke ayat 14. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ya mungkin orang tuh melihat, wah nggak serius ya, apa yang dia katakan itu cuma lelucon ya kan. Seperti apa yang dipikirkan oleh kedua bakal menantunya Lot ya kan. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja, just making jokes gitu, joking aja gitu, making lelucon gitu, buat lelucon aja dipikir gitu kan. Padahal itu betulan ya kan. Lot sudah peringatkan kepada kedua bakal menantunya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Nah, itu yang aku waktu aku lihat videonya seorang ini ya, yang evangelis ini, dia menyampaikan nubuatan ya, orang-orang itu cuma lalu lalang saja. Dan apa yang terjadi beberapa hari setelah itu kebakaran itu terjadi ya,
ya, yang Palisades Fire, kemudian lanjut berapa titik lain ya. Ada Eaton Fire, Hearst Fire, Kenneth Fire ya. Nah, terus apa yang terjadi dengan Sodom dan Gomora? Kita baca ayat 24 ya. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Ayat 25, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Nah, kenapa Sodom dan Gomora, sekali lagi, kenapa Sodom dan Gomora ini dimusnahkan Tuhan ya, atas seizin Tuhan ya? Karena kita bisa baca di ayat yang ke 13 ya. Ini kata kedua malaikat itu ya. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Aku baca Yudas pasal 1 ayat 7. Oke. Yudas 1 ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi kata peringatan ini kalau bahasa Inggrisnya aku cari di versi bahasa Inggris ya, itu dia tulisnya example, contoh. Jadi kota Sodom dan Gomora ini sebagai contoh gitu ya. Nah, itu yang aku dapatkan waktu aku lihat video kebakaran itu ya. Apalagi teman-teman bisa lihat itu muncul, lihat namanya tornado api ya. Api tornado atau tornado api begitu. Jadi udah kebakaran terus muncul tornado. Jadi apinya itu tornado api begitu. Wow. Itu kebakaran yang besar sekali sampai ada tornadonya seperti itu ya. Nah, kemudian di selanjutnya aku juga sempat berpikir mengenai apa yang tertulis di kitab Wahyu ya, mengenai apa yang terjadi setelah sangkakala ke-6 itu ditiup. Nah, aku baca dulu ya. Setelah sangkakala ke-6 ditiup, apa yang terjadi? Itu di kitab Wahyu pasal 9 ayat ke 13 sampai 15 dulu ya, baru aku baca ayat 17 sampai 18. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan, dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Lanjut langsung ayat 17 sampai 18 ya. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Ayat 18, oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Entah kenapa aku tiba-tiba teringat ya, api asap belerang ini yang ditulis di kitab Wahyu ya. Aku nggak tahu apa kaitannya, jujur. Tapi aku teringat aja gitu tiba-tiba begitu aku tahu ada kebakaran terjadi yang begitu besar di Los Angeles ya. Ada merah api tadi ya, baju zirah warnanya merah api, berarti api, biru dan kuning belerang ya. Jadi apa yang terjadi itu malapetakanya oleh api, asap dan belerang. Oke. Nah, itu aku sharing aja ya teman-teman apa yang aku dapatkan gitu, apa yang aku tiba-tiba pikirkan ya ketika hal itu terjadi, api, asap dan belerang. Wow. Dan ini mengingatkan kita ya bahwa ini sudah betul-betul mendekati yang namanya tuh akhir dari zaman ini gitu, akhir zaman ya. Walaupun ini sudah memang sudah kubilang itu ya masa-masa akhir zaman. Jadi ini bukan mau menakut-nakutin, sekali lagi teman-teman kalau mikir wah ini nakut-nakutin ya, tolong jangan berpikir begitu, karena ini
cuma sharing, dan ini mau mengingatkan kita, ayo kita harus tetap hidup dalam pertobatan, mengalami pemulihan dan pemurnian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oke? Jadi jangan takut, karena Tuhan pasti lindungi kalau kita mohon, kita berlindung, kita takut akan Tuhan, kita selalu dekat pada Tuhan. Tuhan selalu lindungi gitu loh. Walaupun memang ada hal-hal terjadi, Tuhan izinkan, kita harus percaya bahwa tangan Tuhan itu yang memegang kita untuk berjalan seturut kehendak Tuhan. Dimana yang harus kita lakukan, dimana kita harus melangkah, kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan itu yang membuat kita mampu melakukannya. Jadi sekali lagi jangan takut ya. Dan kita melalui hal-hal yang terjadi ini, kita semakin dikuatkan. Iman kita itu semakin dikuatkan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Ya, Allah itu maha kuasa. Ya, Tuhan itu sungguh besar gitu loh. Wow, sungguh hebat ya. Dan Dia yang mengatur segalanya. Maksudnya kalaupun Tuhan izinkan terjadi sesuatu di dunia ini, kita bisa baca di kitab Wahyu, dan itu udah ada tanda-tandanya mengenai akhir zaman. Oke. Nah, setelah sangkakala ke-6 ditiup, kalau kita pindah ke chapter atau pasal selanjutnya, di situ ada tertulis mengenai kalau dibilang itu ada malaikat yang kuat turun dari sorga ya. Nah, aku bacakan aja deh ya. Nah, judul perikopnya itu mengenai kitab yang terbuka. Jadi setelah sangkakala ke-6 ditiup ya, nah pasal selanjutnya itu mengenai ini. And this is very interesting guys. Ini sangat menarik banget ya. Kenapa? Karena ini menurut aku ini sedang terjadi saat ini. Karena kalau kita scroll gitu ya di medsos itu, kita bisa tahu gitu. Oh, ini terjadi. Oke, aku baca dulu deh biar jelas. Wahyu pasal 10 ayat 1-3. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya. Dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya, ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Oke, mungkin kalau kita baca begini kita masih belum mengerti ya, maksudnya apa gitu ya. Tapi kita tahu ini cerita bagaimana malaikat ya dari sorga turun gitu. Nah, tapi ada hal yang menarik di sini ya, di ayat-ayat yang selanjutnya itu di ayat 10 dan 11. Kalau teman-teman baca ya, oke deh aku bacakan dulu deh. Ya, di sini kata aku itu berarti mengenai si penulis kitab Wahyu ini ya. Oke, ayat 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Ayat 11. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Jadi apa yang terjadi setelah itu? Manusia ini mewakili para manusia-manusia untuk menyampaikan kata-kata nubuatan. Apa yang terjadi saat ini? Bahkan yang tadi aku kasih tahu di awal ya, awal video ini ya, seseorang wanita yang dipakai ya aku percaya dia dipakai Tuhan ya untuk menyampaikan kata-kata nubuatan itu ya sebelum terjadi kebakaran ya. Di sini ayat 11 tertulis loh. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Dan tidak cuman wanita itu, banyak orang yang menyampaikan kata-kata nubuatan. Masa ini adalah masa-masa bernubuat lagi. Sekali lagi, masa ini adalah masa-masa untuk menyampaikan nubuatan, kata-kata nubuatan. Oke? Atau profesi. Ya, bahasa Inggrisnya prophecy. Ya, prophecy. Tetapi kita juga perlu berhati-hati. Kenapa? Baca di kitab Matius pasal 24
ayat 11 sampai 14. Aku bacakan. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ya, melalui media sosial, melalui internet, ya, Injil diberitakan, kesaksian disampaikan. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tadi kembali di ayat yang ke-11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, jadi bagaimana supaya teman-teman bisa paham, mengerti ya? Bagaimana kita bisa tahu gitu ya, kalau itu adalah berita yang benar? Kembali lagi ke Alkitab. Ya, makanya penting sekali secara personal pribadi kita itu baca dan merenungkan Alkitab. Karena kita akan tahu kalau itu benar karena sudah ada foundation kita, dasar kita, yaitu apa? Alkitab, firman Tuhan, ya. Gitu. Jadi tidak mudah untuk kita dibohongi atau dijebak seperti itu. Karena ini dasarnya kita sudah pegang, kita sudah baca, kita sudah pernah renungkan, begitu teman-teman ya. Jadi itu hati-hati karena ini masa-masa bernubuat lagi. Itu yang aku tangkap ya, apa yang Tuhan beri hikmat, pewahyuan, dan yang aku tangkap dari ini semua yaitu. Oke, itu nomor 2. Nah, jadi kesimpulannya ialah kejadian kebakaran di LA, di Los Angeles, mengingatkan kita untuk hidup dalam pertobatan. Tuhan Maha Kuasa, ya. Tuhan itu Maha Kuasa. Amin. Oke, nah sekarang ini bagian lain ya. Yang ketiga ya. Ini bagian mengenai apa yang akan terjadi ke depannya. Ya, kita lepas dulu dari cerita mengenai kebakaran di Los Angeles. Dari masa bernubuat kita lepas dulu, kita pindah lagi ini sekarang ya. Jadi ada beberapa hal yang mau aku sampaikan langsung di satu video ini ya teman-teman. Oke, ini mengenai apa yang aku renungkan dan aku percaya ini Tuhan singkapkan ya. Tuhan kasih penyingkapan hikmat gitu ya, pewahyuan untuk memahami ini. Oke, ini sudah lama sebetulnya aku renungkan tapi baru kubagikan saat ini. Daniel pasal 2. Tunggu ya, saya cari dulu mana Daniel. Oh, ini dia. Daniel pasal 2 ayat 31. Kalau teman-teman pernah baca mimpinya Nebukadnezar, ya, Nebukadnezar itu raja Babel waktu masa Daniel ya. Jadi Daniel pasal 2 ayat 31 sampai 33. Itu di kitab Daniel di Perjanjian Lama. Oke, aku baca dulu. Jadi mimpi Nebukadnezar ini ya. Nah, Daniel ini dia bisa menginterpretasikan atau mengartikan mimpinya Raja Nebukadnezar ini karena Tuhan beri hikmat atas Daniel. Jadi dia jelaskan ke raja ya, bagaimana mimpinya Raja Nebukadnezar ini. Ayat 31 sampai 33. Ya raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendasyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku, sampai situ ayat 33 ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang tahu ya mengenai cerita ini mungkin pernah berpikir atau sekarang berpikir, oh itu kan sudah dulu mungkin udah terjadi tuh, udah tergenapi seperti itu gitu kan. Maksudnya cerita itu ya, mimpinya Nebukadnezar ini. Ya. Padahal apa yang aku dapatkan itu ternyata yaitu secara pribadi itu mengenai apa yang terjadi masa depan. Dan aku juga cari tahu loh lewat internet, ada juga yang menulis bahwa mimpinya Nebukadnezar ini memang sudah terjadi dulu mengenai kerajaan-kerajaan di masa lalu gitu.
Tapi yang mau aku sharing ini sangat-sangat menarik loh. Ayat 36 sampai 43. Aku bacakan lanjutannya ya. Ayat 36 langsung loncat. Ini Daniel memberitahu maknanya mimpinya si Raja Nebukadnezar ini. Ayat 36 dan sampai 43. Itulah mimpi tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja. Ya tuanku raja, raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Sesuai dengan yang tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Oke. Kemudian, sampai situ dulu deh. Ini kalau teman-teman pikir, oh ini mengenai kerajaan-kerajaan yang udah terjadi gitu loh. Maksudnya udah ada di masa lalu. Tapi aku dapatnya beda gitu. Oke, jadi yang aku dapatkan apa teman-teman? Ayat 43, ya kalau kita lihat, seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat. Besi bercampur dengan tanah liat. Tanah liat itu melambangkan manusia. Manusia terbuat dari tanah liat juga kan, ya kan? Apa sih namanya? Debu dan nafas Allah. Tapi ini kan ya kulit kita ya, daging kita juga, maksudnya dari tanah gitu. Nah, besi itu melambangkan bahan-bahan elektronik gitu. Jadi ini mengarahkan ke manusia yang hidup dengan yang bercampur dengan bagian-bagian mesin ya. Nah, kalau ini kan bagian ayat 43 itu yang bagiannya si patung itu yang di bawah ya. Kalau kita baca di ayat 42 kan di sini ditulis, tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Nah, itu bagian terakhir dari patung itu. Jadi bagian terakhir ya. Maksudnya yang aku tangkap ini ya teman ya. Aku sharing ya teman-teman ya. Berarti apa yang akan terjadi nanti ke depannya ya, mendekati di masa akhir zaman. Itu banyak manusia itu nanti dia akan bercampur dengan mesin-mesin seperti cyborg, atau teman-teman tahu transhuman gitu. Aku baru dapat kata itu I think berapa hari yang lalu gitu. Tapi cyborg itu juga aku cari di internet, ternyata ada. Jadi itu masukkan seperti alat-alat mekatronika atau elektronik ke dalam tubuh manusia ya kan, bercampur tapi tidak menyatu ya. Seperti ini ditulis di ayat 43 gitu. Tetapi mereka kan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Ya contohnya HP kita lah. HP kita kan ada yang terbuat dari bahan-bahan yang keras begitu ya. Nah, bahan-bahan seperti itu yang aku tangkap. Jadi kedepannya manusia akan bercampur dengan mesin-mesin sehingga membuat manusia itu seperti manusia robot
gitu. Jadi ada mesin-mesin juga gitu dalamnya. Nah, mundur lagi ke bagian tadi itu bagian paha ya, pahanya patung ini ya, mimpinya si Raja Nebukadnezar ini kan ada juga tuh yang bagian iya. Nah, bagian apa nih? Ayat 33 bagian paha. Sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Nah, kalau yang besi itu kita baca ayat 40, sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur lulukan. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur lulukan semuanya. Mengenai masa-masa, intinya tuh ini tuh mengenai masa-masa robot, masa-masa manusia itu dipasangin alat-alat elektronik atau alat-alat yang bisa dibilang yang keras gitu ya, yang mengarah ke elektronik gitu, supaya bisa dikendalikan atau I don't know kata-katanya tuh yang tepat ya, supaya bisa dikuasai gitu mungkin atau dikendalikan. Dan ini aku tarik garis ke topik mengenai chip implant ya, chip yang dipasang di tubuh manusia. Ini mengingatkan aku lagi ke kitab Wahyu. Jadi aku tarik lagi garis ke kitab ke chip implant. Dan chip implant ini teman-teman udah pernah baca ya kali ya, atau nonton gitu videonya ya. Ada kaitannya dengan angka binatang itu 666 di Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, itu yang aku mau bagikan, apa yang aku renungkan gitu, apa yang aku dapat ya. Sekali lagi, Injil telah dan sedang diberitakan di seluruh dunia ya, sampai titik dimana setelah itu kesudahan dunia ini akan terjadi. Suatu kali Tuhan pernah memperingatkan aku, Tuhan pernah kasih tahu ke aku tahun lalu ya, masa-masa ini masa-masa dimana kita menginjil, masa-masa ini kita dimana kita sampaikan kebenaran firman Tuhan sampai suatu puncak, kemudian setelah itu tibalah tribulation terjadi. Setelah itu penganiayaan terjadi. Jadi buat teman-teman anak-anak muda atau kalian yang punya semangat untuk menyampaikan Injil ya, untuk sharing firman, kesaksian kalian mengenai kasih Tuhan Yesus, lakukanlah, jangan tunda-tunda lagi, karena inilah masa-masanya. Dan kalau kalian ya betul-betul mengalami ya jamahan Tuhan, kalian mengalami ada hal-hal yang membuat kalian itu percaya kalau Tuhan memakai kalian untuk menyampaikan sesuatu, lakukan, tapi ingat, konfirmasi lewat Alkitab, firman Tuhan. Jadi jangan sembarang ya, karena ini masa-masa bernubuat lagi ya, sebelum tiba kesudahannya, sebelum tiba tribulation itu. Inilah masa-masa di mana penuaian terjadi, masa-masa di mana Injil diberitakan di seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.